أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah hak memilih dalam urusan mereka bila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan urusan itu. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita masih dipertemukan Allah ya di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh, dan keterkaitan dengan masih lanjutan episode ataupun menindaklanjuti keterkaitan dengan cermin untuk bisa mencapai keluarga yang bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu sudah kita sampaikan bahwa keluarga bahagia itu tentunya apabila mencontoh pola ataupun perilaku kehidupan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW selalu berorientasi kepada Al-Quran. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW mempunyai kepribadian, yaitu kepribadian Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga enggak kita lupakan senantiasa kita bersolawat pada Rasulullah SAW, ya. Al-Muslim Muhammad, semoga Rasulullah SAW tetap senantiasa menolong para sahabatnya di yaumil kiamat nanti, apabila sahabat tersebut termasuk kita mau mengikuti keteladanan daripada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keluarga tentunya terjadi hubungan saling mengingatkan di dalam keluarga tersebut, baik itu ayah, ibu maupun anak, bahkan kakek nenek maupun paman bibi. Khususnya saling mengingatkan di sini, mengingatkan bersama-sama dalam menjalankan perintah Allah, ya. Tentunya menjalankan perintah Allah tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga apa yang ada di dalam Al-Hadis. Jadi tentunya saling mengingatkan. Tidak istilahnya itu
individualis ataupun mementingkan pribadi sendiri, ya. Tidak boleh istilahnya itu terlalu egois, ya. Mementingkan hanya diri sendiri, tapi perlu adanya kebersamaan, keterbukaan, ya. Dan selalu musyawarah untuk klarifikasi dalam hal terdapat hal-hal yang mungkin terlalu prinsip ataupun perlu dibahas secara bersama-sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keluarga pun harus saling bahu membahu, ya, dalam menegakkan kebenaran yang ada. Jadi dalam menegakkan kebenaran tentunya kita harus saling bahu membahu, tolong menolong dan bekerja sama. Tentunya kita harus yakin bahwa kebenaran itu adalah dari Allah. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Allah dan janganlah kita ragu untuk melaksanakan kebenaran tersebut, ya. Karena sampai dimanapun kalau memang benar, insya Allah, ya, insya Allah akan membuat hati kita menjadi tenang. Berbeda kalau melaksanakan sesuatu hal yang tidak benar, insya Allah akan selalu dikelabui ataupun dikejar-kejar oleh tekanan batin berupa dosa. Jadi ada istilah hukum pribadi. Maksudnya hukum pribadi sini seseorang yang melakukan, ya, penyelewengan terhadap ajaran agama, mereka akan merasa menyesal. Dan penyesalan tersebut akan membuat hati, ya, menjadi merasa tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram, bahkan, ya, selalu dikejar-kejar oleh perbuatan dosa, ya, selalu dikejar-kejar oleh dosa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam membina keluarga untuk bisa mencapai sakinah mawaddah warahmah, tentunya harus dilaksanakan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi harus adanya perasaan cinta dan kasih sayang. Tentunya baik itu dilakukan oleh di dalam keluarga tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 36, ya, itu telah tegas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak ada hak pilih bagi laki-laki dan perempuan, ya, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum bagi mereka. Jadi keterkaitan dengan perilaku kehidupan dalam keluarga, baik itu suami, istri, anak maupun orang tua, kalau memang sudah ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ya, maka kita sebagai manusia ini tidak ada hak pilih, ya, baik itu yang dilakukan oleh laki-laki maupun yang dilakukan oleh perempuan, apabila aturan-aturan itu sudah ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ya tentunya kita harus pandai-pandai, harus jeli. Segala permasalahan harus kita orientasikan kepada Al-Quran dan Hadis. Apakah ini sebagai tolak ukurnya? Kita cari bagaimana solusi terbaiknya. Selama masih ada di dalam Al-Quran dan Hadis,
maka tidak ada hak ya kita untuk mencari-cari hukum selain yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi orientasi kita selalu berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Karena Rasulullah SAW pun sudah mengatakan bahwa aku tinggalkan 2 perkara kepadamu, dan apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan 2 perkara tersebut adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi insya Allah ya, kalau kita mampu mencerna isi kandungan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, lengkaplah sudah ya seseorang untuk bisa mencapai suatu kebahagiaan baik di dunia ini maupun sampai kehidupan akhirat nanti ya. Jadi fi dunya hatta akhirat insya Allah dengan dasar Al-Quran dan hadis ya, yang kita lakukan, yang kita praktekkan, yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari, atas dasar tersebut insya Allah nantinya kita bisa benar-benar menjadi orang yang takwa ya. Takwa dalam arti menjalankan apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan keikhlasan dan kesabaran semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tadi dikatakan juga barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya ya, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kaitannya dengan mendurhakai di sini ya, kaitannya dengan mendurhakai di sini tentunya kita tidak mempercayai apa-apa aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jadi kita nggak boleh mendurhakai ketetapan yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Insya Allah Al-Quran Al-Hadis ya, kebenarannya adalah mutlak, dan Al-Quran itu akan senantiasa dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Quran itu senantiasa jaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada oknum-oknum tertentu yang memutar balikan Al-Quran, insya Allah nanti ada orang-orang yang dengan gigihnya ya akan meluruskan apa-apa yang melarang tersebut ya. Ini dikatakan oleh Allah ya, itu Al-Quran insya Allah akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya ya di dalam dunia ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun ya. Jadi Al-Quran itu akan dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga kemurniannya Al-Quran tersebut. Jadi tentunya kita harus percaya mutlak kebenaran daripada Al-Quran dan hadis. Dan keyakinan kita ini tentunya bisa ya, karena ilmu kita terbatas. Kita tanyakan minimal insya Allah dengan para kiai, para ustadz, para dai ya, sebanyak 40 orang insya Allah. Kalau sudah sebanyak 40 orang ya, kemutlakan ataupun kebenaran daripada Al-Quran tersebut insya Allah ya harus kita yakini adanya.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selama masih ada dalam Al-Qur'an dan hadis, tentunya orientasi kita tetap berpegang pada Al-Qur'an dan hadis. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan ya. Satu ayat tadi yaitu surat Al-Ahzab ya, ayat 36, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.